Ya, teman-teman, hari ini masih di hari lagi istirahat ya, lagi istirahat jam perdagangan. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau yang baru gabung silahkan baca dulu tulisan yang ada di depan teman-teman ya. Sembari saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang yang telah memberikan support ya, baik berupa subscribe ataupun komentar ataupun like ataupun nge-share ya. Apalagi yang telah mendoakan saya juga luar biasa. Karena nikmat yang paling hakiki itu kesehatan teman-teman ya. Tanpa berasa ternyata kalau kita nikmat sehat itu enak semuanya. Punya duit banyak juga enak teman-teman ya. Terus yang memberikan super tank juga terima kasih ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Baik teman-teman, kita akan bahas karena saya adalah pemilik channel daripada saham gocapan ya gitu ya. Maka kita akan bahas saham gocapan ya. Sahamnya apa? Ini sahamnya adalah Koci ya, Kokoh Eksa Nusantara. Baik, kita coba untuk bahas. Sebenarnya teman-teman ya, Koci itu kan 2023 ya. Untuk apa namanya, untuk listingnya tahun 2023 ya di sini nih. Oh, di sini aja. Tunggu sebentar ya. Sambil santai teman-teman ya, sambil santai kita lihat dulu di sini. Listingnya tahun berapa? Teman-teman mungkin bisa diketahui dari profilnya. Profil ya. Nah, profilnya teman-teman ya. Perhatikan profilnya itu dia listingnya harganya 120. Pertama, listingnya tanggal 6 Oktober ya, 6 Oktober tahun 2023 ya. 50 IPO yang dimiliki 54 miliar. Artinya sebenarnya ini papan pengembangan ya, mungkin ya, papan pengembangan. Karena makanya nanti teman-teman nih dari harga IPO aja kita akan tahu teman-teman. Carilah yang IPO amonnya itu lebih daripada 200 miliar teman-teman ya. Kalau ada IPO yang 200 miliar nih, teman-teman coba aja di situ, mungkin akan lebih baik lagi ya. Kalau IPO-nya segini kadang-kadang suka tipis teman-teman ya. Nah teman-teman, kita akan bahas ini dari mulai mana ya. Sini dulu deh. Nah ini nih, dari mulai number of shareholder-nya aja. September Oktober sudah pada caw ya, ada 1740 nih, masih menyisakan sekitar 2000 sekian lagi ya. Dulu kepemilikan masyarakatnya, masyarakat non warkat nih cuma 10% teman-teman ya. Artinya ini sangat sedikit banget di masyarakat ya, cuma 10% aja. Dan biasanya kan distingkan sampai 30%, ini cuma 10%. Artinya ini sangat mudah, walaupun harganya 50, tapi sangat mudah untuk di up teman-teman ya, sangat mudah untuk di up. Biasanya seperti itu kalau yang persenannya kecil. Nah kita lihat di sini untuk insidernya. Insidernya tidak ada kan, berarti si manajemen belum pernah melakukan penjualan ya. Artinya manajemen masih punya di situ-situ aja ya. Model manajemennya masih punya 49-nya sebagai pengendali 49%. Terus ada si Kokoh Anugrah Nusantara 29%. Terus ini nama orang-orang ini ya, ada si Ishak, ada si Hoki, ada si Peter ya, dan lain sebagainya. Nah jadi untuk transaksi insider tidak ada. Baik, kita akan pindah ke bagian net income ya. Perhatikan net income. Sebenarnya ini kalau untuk tahun 2023 mungkin harga wajar sementara ya, harusnya 3 tahun teman-teman. Karena di sini di tahun 2022 ini ada manipulatif ya. Nah ini juga tahun 2023 sebenarnya masih ada sedikit manipulatif lah mungkin gitu ya. Mungkin gitu kan. Saya masih curiga soalnya teman-teman kalau tahun 2023. Makanya harus diuji dengan 2 tahun ya. 2023, 24, 25. Nah, mungkin nanti tahun 2025 masih enak teman-teman untuk dihitung ya. Baik. Kuartal 3 nih perhatikan, dari 4 ke 6 berarti ada peningkatan kan? Kuartal 2 dari 4 ke 5 ada peningkatan. Kuartal 1 dari 4 ke 6 ada peningkatan. Artinya si net income-nya ada peningkatan. Jadi secara isinya LK ini bagus teman-teman ya, ada peningkatan. Kita lihat revenue-nya. Dari 17 ke 21 bagus peningkatan, 14 ke 18 juga bagus juga ada peningkatan, 18 ke 21 ada peningkatan. Artinya si LK-nya ini baik teman-teman, tidak ada masalah. Kenapa digocap? Ya pingin aja digocap teman-teman ya, pingin aja digocap. Karena seorang pengendali pun kalau istilahnya hanya pengendali aja, hanya punya barang doang kan. Tapi seorang pengendali pemicunya, nah pemicunya ini yang banyak duit teman-teman. Pemicu contohnya dari 50 ke angka 55 kan ada pemicunya tuh peng. Nah tiba-tiba dikelola artinya bisa naik kan.
Kalau ini kan si bandar bukan di bandar, yang punya IPN kan banyak barang, cuman hanya ngelempar barang aja gitu tanpa bisa menaikin harga. Yang bisa naikin harga ya bandar yang ada di emiten ini gitu kan. Makanya baik-baiklah sama bandar emiten ya. Baik teman-teman, untuk PR rasionya 8:11 ya. Artinya ini bagus teman-teman, kalau 8:11 itu masih mengikuti fundamentalnya ya. Tidak sampai ratusan, sampai ribuan, PR rasio sampai ribuan ya, atau enggak ratusan lah. Itu sudah di luar akal. Jadi kalau yang sudah di luar akal berarti udah milik bandar. Kalau ini masih menggunakan fundamentalnya. Kalau sekarang PR rasionya 8, nah rata-ratanya berapa? Perhatikan di sini teman-teman nih, 7. Berarti ini rata-rata 7. 8 berarti dalam posisi sekarang mahal 1 poin ya, walaupun standarnya 10 tapi masih mahal 1 poin karena ketika 3 tahunan itu diuji hanya 7,41. Artinya selama 3 tahun, belum 3 tahun ya, selama 2 tahun ini memang dijual di harga 7. Kalau ini 8 berarti masih mahal 1 poin ya. Terus untuk PBB-nya 1,75 ya, secara normal sih masih mending ya teman-teman. Yang penting jangan lebih daripada 3 kali atau enggak 2,7 atau enggak 2,8 kali. Itu akan lebih baik, kurang baik lah untuk investasi karena udah melebihi dari harga bukunya ya. Kecuali dia bagiin dividen enggak? Oh, bagiin dividen nih 3 perak, berarti baik lah kalau segini 1,7 masih baik teman-teman, walaupun dividennya cuma 6% gitu kan. Tapi baik teman-teman, baik. Nggak jadi masalah, yang penting kalau punya dividen dia bagiin dividen di atas 1 itu nggak jadi masalah, di atas 1,8 juga nggak jadi masalah ya. Terus untuk DER-nya, nih DER-nya itu kan di sini terlihat jelas, di sini cuma 1 miliar ya, sedangkan equity-nya 12,6, artinya masih jauh ya dari harga, dari jumlah equity-nya gitu ya. Terus untuk ROI-nya 21. Nah, ini ROI-nya keren teman-teman, ini keren banget nih. 21 itu keren banget. Artinya ini sangat-sangat bagus teman-teman ya, sangat-sangat bagus, lebih daripada 10 ya. Nah, kita akan hitung ya berapa sih harga wajarnya. Kita akan hitung harga 2 berdasarkan EPS. Berdasarkan harga wajar PR rasio sama PBB ya. Kita langsung aja. Nanti teman-teman praktekkan di rumah ya. EPS-nya berapa ini? 6.17 ya. 6.17. 6.17 dikali. Perhatikan untuk PR rasionya berapa tadi? 7.41 ya. Nih 7.41. 7.41. Kita kasih sama dengan berapa? Di 45. Artinya betul 50 perak itu masih kemahalan berdasarkan PR rasio. Caranya bagaimana supaya ini baik? Tingkatkan yang namanya EPS-nya ya. Kalau mau pengen ningkatin EPS berarti harus tingkatkan revenue-nya, penjualannya ya. Revenue tingkatin berarti kan net income-nya harus baik juga kan, harus melebihi dari harga sekarang ya, dari bukan harga sekarang, dari jumlah sekarang. Caranya bisa dengan mengurangi cost-nya ataupun menambah revenue-nya gitu kan, menjadikan net income-nya lebih besar lagi ya, seperti itu. Nah, untuk PBB bagaimana menggunakan rumus PBB? Kita gunakan yang namanya harga buku. Nih harga bukunya berapa? 2854 ya, 2854. Jadi 2854. Nah, wajar dong istilahnya harga bukunya ya 28 perak. Sekarang harganya 50, berarti kan murah. Cuman kan kalau nggak di FCA kan nggak mungkin ketemu 28 ya kan. Nah, kita lihat untuk PBB-nya selama 3 tahun berapa. Ini sebenarnya kurang maksimal teman-teman ya. Asal jangan untuk kuartal listing tahun 2024 aja. Ini harga rata-ratanya itu 3.01. Nah, kalau 3.01 berarti ini masih dalam posisi murah ya PBB-nya. Nih 88, artinya betul kalau berdasarkan PBB dia dalam posisi 88. Ya terserah teman-teman tuh mau ngambil berdasarkan PR rasio 45 perak, artinya sekarang 50 itu masih mahal. Tapi kalau teman-teman mengandalkan rumus PBB, 50 masih murah gitu kan teman-teman. Kita pindahkan dulu ke sini ya, biar nanti kita hitung sama-sama dan kita penjelas sama-sama. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman sudah terlihat jelas ya harga wajarnya 45 perak berdasarkan PR rasio dan PBB 88. Jadi teman-teman terserah mau ngambil yang mana ya. Apakah mau ngambil berdasarkan PR rasio, berarti kalau fundamental ya sekarang lagi posisi mahal, beda 5 perak gitu kan. Tapi kalau PBB sekarang teman-teman masih dalam posisi murah ya. Oke teman-teman, kita akan jelaskan dulu ke sini teman-teman nih ya. Kalau teman-teman perhatikan 3 tahun, perhatikan dia pernah punya harga pucuk di 84.
dia dibanting ke harga 50 ya. Diangkat sampai ke harga 62, dibanting lagi ke 50. Artinya apa? Dia punya sejarah ke 50. Dia punya sejarah ke 50. Di mana dia punya sejarah ke 50, biasanya dia ke 50-kan lagi. Suatu saat dia akan diangkat lagi, nanti ke 50-kan lagi. Jadi kesempatan diangkatnya ada. Kenapa? Sejarahnya seperti itu. Nih, ini sejarahnya ya. Sejarahnya 50, maka akan kembali kepada 50. Terus apa kesempatannya? Perhatikan di sini waktu dia istilahnya listing, langsung dilempar ke bawah. Ini masih dalam penguasaan bandar, teman-teman. Jadi teman-teman, walaupun istilahnya harga wajarnya seperti ini, cuman kalau saya melihat posisinya seperti ini ya, posisinya turun ke bawah ini masih dalam kekuasaan bandar, teman-teman ya. Nanti suatu saat dia akan diangkat ke atas lagi ya. Kita cek deh di sini. Nah, kita cek ke sini ya, perhatikan di sini nih. Nah, perhatikan, kita gedein lagi ya. Nah, targetnya saya kemarin kan ke 84, tapi teman-teman bisa melihat dari sini nih. Ini ada si kepala merah yang sangat tinggi banget. Suatu saat dia akan ke sini. Ini adalah PR dia ke 136. Malahan di sini hanya tercatat sampai ke berapa nih? Sampai ke 84 aja. 84 di mana 84? Di sini kan 84 kan? Saya pikir ke 136 bisa ya, asal teman-teman sanggup nggak nahannya. Intinya itu, sanggup nggak nahannya. Soalnya pernah 50 diangkat lagi, tiba-tiba ke 50 kan lagi kan, sanggup nggak nahannya ini gitu kan. Kalau teman-teman sanggup nahannya, bisa jadi ke sini. Ini aja udah 1 tahun kan, dari bulan apa nih? Dari bulan Oktober ya, Oktober 2023 ya, tanggal 6. Ya, jadi kesempatan ke atasnya ada, teman-teman ya. Nih, sini kan udah ketembus nih sebenarnya, udah ketembus. Kita kecilin lagi deh biar kelihatan ya. Nah, kalau dikecilin kelihatan nih. Biar normal, kelihatan normal. Nah, perhatikan dikecilin ya. Ini ternyata belum ketembus, teman-teman. Ini gap yang sangat lebar. Ini adalah PR mereka. Mau berapa tahun pun suatu saat dia akan ke sini. Ya, suatu saat dia akan ke sini. Malahan target yang saya janjikan, yang saya tulis tanggal 23 belum 8 belum tercapai. Di sini di angka berapa nih? 64 ya. 64 itu di mana? Nah, di sini di harga tengahnya. Baru mau nyampe, tidak kuat, akhirnya turunin lagi ya. Jadi punya kesempatan 1 kali tapi tidak mau, artinya ke bawahin lagi ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Dia juga dibagiin dividen kan, 3 perak kan lumayan gitu kan, bagi dividen 3 perak. Dan si bandar lokal itu cenderung dia kemarin itu jualan, sengaja jualan, dia ngambil lagi di harga sini, ngambil lagi sama Poren sama-sama. Di sini juga dia keluar lagi. Di sini juga dia mulai di sinilah beda pendapat nih antara bandar lokal dia ngejual, bandar Poren cenderung santai, diam aja bandar Poren, teman-teman ya. Nah, kita akan gedein dikit ya. Kita sebentar ya. Nah, untuk sementara perhatikan teman-teman ya, si bandar lokal, perhatikan dia ngambil dari tanggal 17, ngejual, ngambil lagi kan, ngejual lagi dikit. Nah, dia ngambil lagi, artinya dia waktu ngambil di sini masih sisa barang dikit. Maka kita akan hitung dari sini ya, dari tanggal 19 September. Kita lihat 19 September. Nah, 19 September ya. Kita lihat untuk Poren dulu, Poren dulu ya. Masih meninggalkan CC ya. Jadi masih meninggalkan CC 7.800 slot, teman-teman. Artinya ini masih banyak barang CC. CC kemarin ngambil 12.000, baru jual 4,7 ya. Artinya si CC masih punya barang, teman-teman, di harga 54 lah. Andaikan dia satu broker mungkin di 54 ya. Nah, soalnya di sini kan dia belum pernah ngambil di harga 50 kan, berarti masih betul di harga 54 di sini, area sini nih ya. Average itu 54. Tapi ke sini ternyata si bandar Polen tidak ngambil. Nih, perhatikan, tidak ngambil. Ya, alasannya kenapa? Ya mungkin dia lagi nunggu momen aja ya, nunggu momen. Terus tapi si bandar Poren masih punya di bawah, masih punya di harga 54 ini kan. Kecuali bandar lokal, perhatikan bandar lokal. Dia pembuangan masih banyak, tapi kemarin pas di 50-nya, pas tanggal 15 dia tidak menjual begitu banyak, teman-teman. Maka kita akan lihat today-nya. Kita lihat bandar lokal, kita alihkan ke tanggal 3 terakhir. Si RB cuma ngejual 266 lot. Yang dari mas siapa? CC sama XR, tapi lokal CC-nya ya. Perhatikan juga tanggal 2-nya. Cenderung si RB nahan terus, artinya si RB sebagai bandar, teman-teman ya.
Kita perhatikan pas di 50-nya sini nih. Ketika 14 November. Jadi pas 14 November ya. Si RB masih jualan, XC masih bisa keluar kan, di sini masih bisa keluar di tanggal 14 itu kan. Nah, maka kita akan geserkan satu kali lagi tanggal 15-nya. Ya, XC masih bisa keluar, artinya si XC masih bisa nabung tapi banyak yang ambil ya, si RB sini, si RB yang ngejual. Jadi ini si RB itu sebagai bandarnya di sini teman-teman ya. XC sudah bisa keluar, MG bisa keluar. Yang ambil siapa? Teman-teman kita ya, YP sama XC. Tapi di sini ada si AG, teman-teman. Nah, jadi terlihat dari sini memang si bandar lokal lagi berusaha untuk menjual barangnya, terutama ditahan, mungkin ditahan ya. Tanggal 3 itu masih ada penjualan kan dia. Tanggal 3. Nah, tanggal 3 tuh ya, tanggal 3 sedikit penjualan ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari candlenya, ternyata saya pikir di sini kan pernah dibahas juga, teman-teman pernah dibahas juga kan ini. Ini adalah target kenaikannya teman-teman nih. Di 55 ada target kenaikannya. Ya, 55 target kenaikannya, di angka 57 juga target kenaikannya. Kenapa sempat dia di atas nih? Sempat di atas. Cuman saya bilang saya tidak akan mencabut sebelum dia kesentuh sama body. Jadi ini tidak akan saya cabut teman-teman yang ini sebelum dia ketemu sama body. Ya. Di sini juga ada tanda-tanda kenaikan nih, perhatikan teman. Ini ada tanda-tanda kenaikan juga nih di angka 60. Di sini juga ada tanda-tanda kenaikan. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada sebenarnya teman-teman. Tinggal ini kemampuan bandar. Perhatikan ketika si kepala merah sini nih. Kepala merah ibu sini ketembuskan, ketembuskan. Dengan catatan apa? Si bandar lokal terus membeli, artinya memaaf harga. Jadi ini tinggal tunggu keputusan daripada bandar lokal. Bandar lokal ada sini pemegang kuncinya teman-teman ya. Perhatikan ya, pegang kunci. Sebab kenapa? Ketika bandar lokal akumulasi, besoknya jualan kan langsung tinggi. Perhatikan di sini ketika beli dia langsung tinggi, langsung jualan. Tapi si bandar foreign ngambil, sini ngambil, cenderung dia diam aja kan, tidak melakukan apa-apa kan. Malahan si bandar lokal yang jualan sini diam, ya. Si bandar foreign yang diam. Tetapi apabila si bandar foreign ngambil lagi, teman-teman, itu akan menjadi kabar baik, teman-teman ya. Satu lagi kabar baiknya apa ini? Perhatikan. Smart money sudah masuk, teman-teman. Kalau smart money sudah masuk berarti ada punya lawan. Mereka mungkin bisa nemplok di CC gitu kan. Kita lihat dari tengah sini nih. Yang tanggal berapa, 3 hari ya? Di tanggal 2 deh. Lihat yang ngambil ada CC, ada AG, ada PD. Artinya di sini walaupun ngambilnya sedikit-sedikit, teman-teman, 250 lot, 150 lot, cuman di sini terdeteksi si smart money sudah mulai masuk. Semakin banyak smart money masuk, semakin banyak juga biasanya perlawanan untuk bandar. Tinggal bandar mau nggak nih, smart money sudah ada barang, kita mau tarung nggak? Nah, tinggal pemicunya. Nah, si pemilik emiten kan masih punya barang banyak, teman-teman. Nah, mungkin si bandarnya khawatir ada pelemparan dari emitennya, makanya mungkin ini di 50-kan dulu sebentar untuk istirahat dulu sebentar. Kan kalau 50 bisa sambil ngopi-ngopi bandarnya, teman-teman ya. Nah, apakah tanda-tanda akan kenaikan? Ada yang tadi saya ceritakan itu, teman-teman. Di sini itu terlihat jelas. Walaupun di sini 83, tapi saya menarikkan bukan ke 83, teman-teman, ke angka 136 di sini nih. 136. Di sini ada si kepala merah, teman-teman, di sini ya. Mungkin teman-teman paham ya. Tinggal teman-teman kuat-kuatan aja. Ya. Siapa yang mau bersahabat dengan waktu, suatu saat dia akan ke sini. Karena ini masih dalam penguasaan bandar. Jadi terserah bandar tuh ya. Soalnya secara LK dia baik, teman-teman. Perhatikan LK-nya baik. Ya. Malah cenderung dia meningkat. Maka saya bilang kalau kuartal 2, kuartal 3 ini masih belum terbentuk, teman-teman. Nanti terbentuknya tahun 2025. Itu akan lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan ini kan udah jalan sekitar 1 tahun, teman-teman ya. Dari bulan Oktober ketemu Oktober tapi belum di-up juga gitu kan. Mudah-mudahan sih jangan sampai tahun ini. Soalnya kalau untuk mengangkat ya sangat mudah. 2 minggu aja udah bisa ke 135 asal dengan catatan dia tidak melakukan pelanggaran. Contohnya 70% saya duaikan dulu 1 hari atau 2 hari 3 hari lah, naikin lagi, saya duaikan lagi, itu kan lebih baik daripada nanjak itu akan lebih baik dan bahaya lagi, bisa-bisa kena suspend gitu, teman-teman ya. Nah, untuk sementara ini jadi bandar lokal masih ngejual, teman-teman, tapi bandar poin masih ada di dalam. Tapi walaupun seperti itu berarti bandar poin masih cenderung ada di dalam, masih menaruh kepercayaan nih. Sebab kalau bandar poin mau keluar sangat mudah sekali. Perhatikan kalau bandar poin mau keluar, dia walaupun lotnya
isinya harganya banyak, tetapi dia bisa keluar di harga 50 karena dia punya kecerdasan untuk keluar teman-teman, karena punya strateginya si Bandar Poren itu. Nah ini karena ini Bandar Porennya belum keluar ya cenderung santai aja teman-teman, karena punya sejarah di 50 kan. Nah setelah 50 aja dari bulan apa nih, 24 November sampai Februari ya, mudah-mudahan tunggu aja. Mungkin mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan ini bulan Januari sudah mulai di up nih, Januari mulai up, di up agak tinggi di angka 27 Maret ya, mudah-mudahan ketemu lagi Maret lah, atau enggak sebelum Maret lah gitu ya. Karena kecenderungan masih milik bandara ya, saya pikir ini masih iya teman, masih milik bandara. Jadi teman-teman santai saja, kita harus bersahabat dengan waktu karena berdasarkan kenyataannya seperti ini, karena ini adalah milik bandar teman-teman. Nah sebagai informasi teman-teman, jadi si Koci ini ya, Koci nih untuk apa namanya UAE-nya ini adalah si PG teman-teman ya, UAE-nya PG dan jumlah lotnya kecil 450 sekitar 4 jutaan ya. Nih 4.500.000. Nah, kita akan cek ya. Berapa sih ini, kita akan tulis di sini nih. Kita akan tulis di sini sebentar ya. Nah, teman-teman udah saya tulis di sini ya. 6 Oktober tahun 2023 masyarakatnya 4.500.000 slot. UAE-nya si PG ya. PG bener kan PG? PG betul. Nah, perhatikan teman-teman, ketika saya gabungkan dari tanggal 6 Oktober sampai tanggal terakhir tanggal 3 2024 bulan Desember, ternyata yang nguasain siapa? Teman kita nih. Teman kita ya. Ya, yang nguasain teman kita ya. Malahan si PG-nya sedikit pengeluarannya teman-teman ya. Ini juga yang keluar itu cuma 1,6, masih menyisakan sekitar berapa persen lagi gitu ya. 2 juta aja masih baru seperempatnya lah. Sepertiganya baru keluar mungkin ya teman-teman ya, atau berapa persen ya keluarnya dari 4.500.000 ya. Ya mungkin baru sekitar 35%-an teman-teman keluarnya itu. Jadi masih ada sekitar 65%-an lagi ya, 65% lagi masih ada di dalam ya. Jadi kemungkinan ke atasnya ada. Ini hanya permainan bandar aja teman-teman. Bandar pingin nguasain barangnya dengan cara harus ada di bawah teman-teman. Kalau tidak ada di bawah ya mereka bagaimana gitu kan. Nah, kita dinegokan juga, kita gabungkan dari tanggal 6 Oktober tidak ada yang ngambil signifikan teman-teman, tidak ada yang ngambil signifikan teman-teman ya. Jadi ini masih ditransaksikan di reguler, artinya si bandar masih nguasain teman-teman, masih nguasain barangnya sambil. Cuman masalahnya apa, ini yang banyak nyangkut itu adalah teman-teman kita ya. Nih teman kita itu banyak yang nyangkut teman-teman, ada sekitar 530.000 lot atau 3,5, sedangkan si PG aja cuma ngeluarin cuma 98.000 lot gitu kan. Ini juga ada yang kedua, ada si JP, ada si CC gitu. CC juga nih udah mulai akumulasi, ini domestiknya gitu kan. Kalau kita gabungkan ya 1,621, artinya masih kecil teman-teman. Jadi ini yang berdaerahnya masih kecil. Jadi untuk kesempatan ke atasnya ada teman-teman. Saya soalnya melihatnya dari sini nih ya, dari sini. Dengan melihat segini aja teman-teman hanya bersahabat dengan waktu, minimal teman-teman minimal ke harga tengah nih, ke 63 ya, atau enggak ke 68 lah, ke harga IPO-nya minimal ke situ. Malahan saya tarikkan ke angka bukan ke 83 malahan ya, 83, malahan saya menargetkan ke angka 136 ya nih ke sini. Tapi teman-teman jangan kesini lah teman-teman, kalau punya April di bawah ya lebih baik teman-teman jangan tinggi-tinggi lah, ke 60 atau enggak 61 itu juga akan lebih baik teman-teman. Jadi yang menyangkut di atas sih masih bisa kejebur, cuma tinggal menunggu waktu aja. Ini juga udah jalan 1 tahun ya, mudah-mudahan ke ninjak pas 1,5 tahun gitu di bulan Maret kan ya, biasanya diangkatnya di bulan Maret ya. Di Februari juga nih, Januari Februari juga mudah-mudahan sih di up gitu ya. Oke. Untuk Koci mungkin seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada lain kesempatan kita akan bahas lagi ya. Kita sembari pantau-pantau, siapa tahu Koci ini bisa memberikan kejutan ya di bulan Desember ini. Sekian dan terima kasih. Ciao ya.